Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri. Saya mahasiswi dari UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester 3. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang etika komunikasi di dalam organisasi. Ada 10 etika komunikasi organisasi. Nah, agar sebuah organisasi dapat berkembang dan meraih kesuksesan, baik itu organisasi bisnis, organisasi politik, sosial, ataupun organisasi keagamaan, dibutuhkan banyak perangkat-perangkat pendukung untuk mendukung jalannya organisasi tersebut. Selain kepemimpinan yang ideal, manajemen yang bagus, serta sumber daya yang baik, organisasi juga harus memperhatikan bagaimana cara mereka melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka harus mematuhi atau mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang berada di lingkungan tempat mereka berada, sehingga lingkungan pun dapat mengapresiasi secara positif terhadap komunikasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut. Oleh karenanya, sangat penting mengetahui etika komunikasi organisasi, baik bagi organisasi itu sendiri atau bagi pengamat, sehingga mereka dapat menilai apakah organisasi tersebut sudah tepat atau tidak dalam berkomunikasi. Untuk memahami etika komunikasi organisasi, maka pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Pada umumnya, orang-orang sering menyebutnya dengan etiket, yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik di tengah lingkungan sekitar. Setelah itu, istilah etika banyak dikembangkan sebagai sebuah bentuk panduan berperilaku dalam berbagai hal, termasuk dalam sebuah organisasi. Istilah etika berkaitan erat dengan pemahaman baik buruk atau benar salah dalam sebuah perilaku. Dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, manusia memiliki potensi untuk menunjukkan perilaku yang nantinya akan dinilai sebagai perilaku yang baik atau buruk, dan benar atau salah. Pada masyarakat manapun, etika akan selalu menyertai mereka, walaupun terjadi potensi bentuk-bentuk etika yang berbeda. Akan tetapi, bukan berarti mereka bersifat relatif karena senantiasa mengikuti perubahan kondisi yang melingkupi mereka. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memahami apa itu organisasi, sehingga kita dapat merumuskan atau mengetahui etika-etika dasar yang ada dalam komunikasi organisasi. Menurut beberapa pandangan, organisasi adalah sebuah sistem hubungan terstruktur yang mengkoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipahami sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian kerja dan fungsi-fungsi tertentu berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dari beberapa pengertian tentang organisasi yang dirumuskan oleh para ilmuwan, terdapat perbedaan dari segi sudut pandang. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa unsur mendasar dari suatu organisasi adalah orang yang berjumlah lebih dari satu dan melakukan suatu kerjasama. Agar kerjasama tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan bersama, maka sudah pasti dibutuhkan aturan atau panduan mengenai apa yang perlu mereka lakukan dan tidak perlu, bahkan tidak boleh dilakukan. Nah, ada beberapa etika komunikasi organisasi yang pada umumnya dilakukan oleh anggota organisasi tertentu saat menghadapi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti bersama oleh para peserta komunikasi. Yang ketiga, singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi-komunikasi yang bersifat mendesak. Yang keempat, tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. Yang kelima, menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. Selanjutnya, poin yang keenam, tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual harassment yang dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman. Ketujuh, tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. 8. Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi. Yang 9. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Misalnya,
Penduduk Indonesia membohongi penjajah mengenai lokasi persembunyian tentara atau organisasi yang ingin memerdekakan Indonesia. Nah, poin yang terakhir yaitu poin yang 10, menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menjatuhkan kedudukannya dalam organisasi. Jenis-jenis etika dalam dunia organisasi. Ada banyak etika yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Misalnya adalah etika komunikasi dalam tempat kerja yang mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar komunikasi yang harus dihadapi dalam berinteraksi dengan anggota perusahaan atau organisasi yang lainnya. Walaupun sulit untuk menentukan apa yang etis atau tidak dilakukan oleh sebuah anggota perusahaan dalam berkomunikasi, akan tetapi setiap organisasi pasti memiliki etika komunikasi yang wajib diikuti oleh setiap anggota perusahaan tersebut. Etika tidak hanya diterapkan untuk jenis-jenis profesi atau orang tertentu saja. Setiap orang atau badan yang memiliki hubungan dengan sosial, baik dalam lingkungan kerja atau dalam hubungan yang lainnya, selalu terikat dengan norma-norma sosial yang menentukan apakah perilaku mereka bernilai baik atau buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui dan berperilaku sesuai dengan etika yang mengikat mereka. Nah, itulah beberapa etika komunikasi organisasi yang dapat kamu ketahui. Nah, itulah beberapa etika komunikasi di dalam organisasi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video saya kali ini. Semoga etika yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Saya Elsa Putri, mohon undur diri. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.